Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, betapa dalam kasih-Mu.
betapa mulia cintamu. Oh, syukur. Kami bersyukur buat janjimu yang kau genapi hari demi sehari dalam kehidupan kami. Hidup kami adalah penggenapan daripada firman-Mu, daripada janji-Mu. Ketika kami menyerahkan diri, mengandalkan Engkau, maka Engkau mengaryakan hidup kami. Makin hari makin mulia. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Masih tentang status kita sebagai anak Allah. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Bapak Ibu, melanjutkan tentang topik hidup kita sebagai anak-anak Allah. Hari ini kita lebih dalam lagi. Bapak Ibu, hidup berdasarkan keinginan sendiri hasilnya akan berbeda dibanding dengan hidup berdasarkan pada kehendak Tuhan. Kehendak sendiri biasanya mementingkan hasrat sesaat dan kepentingan pribadi. Sebaliknya, kehendak Tuhan memandu kita padahal untuk memuliakan namanya. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sarah sebagai perumpamaan. Anak dari Hagar diperoleh dalam kedagingan karena keinginan manusia untuk memiliki keturunan. Sementara anak dari Sarah didapatkan semata-mata karena janji Tuhan. Karena semula Sarah mandul, tetapi Tuhan berjanji memberi keturunan. Dengan perumpamaan itu, Rasul Paulus membandingkan antara orang-orang yang memperhambakan diri di bawah hukum dengan orang yang merdeka karena iman kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang percaya adalah anak-anak perjanjian, bukan anak-anak kedagingan. Karena itu, orang-orang percaya tidak sepantasnya bertindak seperti seorang hamba yang tidak merdeka.
Kehidupan orang Kristen seharusnya dijalani seperti halnya anak karena janji. Kita hadir di dunia ini bukan karena keinginan manusia atau kedagingan, melainkan kehendak Tuhan. Karena itu, kehidupan orang Kristen pun harus mencerminkan kehendak Tuhan, bukan malah membelenggu diri dengan berbagai perhambaan, seperti tunduk pada aturan-aturan tertentu, dan atau juga terikat menghambakan diri pada uang, karena takut tidak cukup lalu kita menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya, atau bekerja terlalu keras sehingga meninggalkan ibadah, atau menghambakan diri kepada rasa takut. Takut ini, takut itu, takut masa depan, takut sebagainya, takut dengan kekuasaan orang lain dan yang lain-lain. Orang Kristen harus siap hidup merdeka menurut kehendak Tuhan, sehingga bisa seperti Ishak yang menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang banyak. Segala sesuatu yang dilakukan dan segala pengalaman yang dijumpai harus kita hayati sebagai cara Tuhan menunjukkan karyanya dalam dunia ini kepada kita. Sebagai anak-anak yang lahir karena janji, marilah kita hidup sebagai orang-orang merdeka yang tidak dikuasai oleh berbagai nafsu duniawi atau hal-hal yang mengikat, yang memperhamba kita. Sekali lagi, dimerdekakan untuk memuliakan Tuhan. Dengan kemerdekaan itu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru dan kebenaran firman yang memberkati kami mengawali hari ini. Kami adalah anak-anak perjanjian karena Yesus Kristus telah menebus kami. Kami ditempatkan dalam waris janji Abraham, bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi dunia ini. Kalau kami dijanjikan menjadi berkat, maka kami pasti sangat diberkati. Dan itu berarti kami harus meraih berkat janji itu dengan kedewasaan rohani dan cara hidup kami sebagai orang-orang yang merdeka, yang tidak diperhamba lagi oleh aturan-aturan dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami hidup dengan nilai-nilai baru di dalam Yesus, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai hidup yang memuliakan Tuhan. Roh Kudus memimpin kami sebagai pribadi yang merdeka untuk memuliakan Tuhan, berekspresi, berkreasi untuk menjadi kesaksian bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus mencurahkan karunia-karunia memperlengkapi jemaat-Mu untuk kepentingan bersama dan untuk bersaksi bagi dunia ini, sehingga masa depan kami mulia, sukses, diberkati kami, keluarga, juga anak cucu kami perkasa di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus berdoa untuk keluarga-keluarga hari ini, keluarga daripada umat-Mu, Semacor, Tuhan berkati, jaga, lindungi dalam kesatuan kasih karunia daripada Tuhan. Kami hidup dalam keharmonisan, bahagia, suami istri, orang tua anak, hubungannya harmonis dan indah, mempermuliakan Tuhan. Juga berkati dalam kesuksesan, baik studi anak-anak kami, karir mereka, juga usaha pekerjaan kami berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Perusahaan-perusahaan yang kami pimpin bertumbuh dan makin banyak kami membawa pengaruh yang positif untuk kesaksian iman percaya. Anak-anak Tuhan diberkati luar biasa. Demikian juga pelayanan kami di gereja, kebersamaan kami, sharing kami yang kami sampaikan melalui kehidupan, melalui pelayanan, sharing waktu, sharing tenaga, sharing persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, lebih dimajukan. Tuhan memberkati. Kami bertumbuh bersama dalam Semacor untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat
pertolongan-Mu yang sakit telah Engkau sembuhkan. Kesaksian-kesaksian yang kami lihat dan kami dengar dalam ibadah Shematat hari Minggu, kami bersyukur. Terima kasih atas pertolongan-Mu yang nyata, makin hari makin nyata. Keluarga-keluarga diberkati, pribadi-pribadi dipulihkan. Tuhan, Engkau mulia, Engkau berkuasa, Engkau ada dalam Shematat, dan Engkau berkarya menyempurnakan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Salam sehat, tetap semangat.